Halo Sobat TKP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Rifki dalam video Teman Belajar. Semoga video ini dapat menemani proses belajar teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai videonya, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Selama video ini berlangsung, teman-teman akan menemukan kode-kode unik sesuai dengan angka belakang nomor absen teman-teman. Kode-kode unik tersebut harus teman-teman susun dan nanti akan dikumpulkan saat pertemuan di kelas. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bobot pekerjaan, diagram batang atau bar chart, dan kurva S. Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Nah, sekarang kita akan menghitung yang namanya bobot pekerjaan. Bobot pekerjaan merupakan persentase biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu pekerjaan dibandingkan dengan total harga keseluruhan. Oleh karena itu, muncullah rumus bobot sama dengan harga pekerjaan dibagi dengan harga bangunannya dikali dengan 100%. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya, pekerjaan persiapan, berapa bobotnya? Maka, biaya pekerjaan persiapan ini dibagi dengan total biaya di sini dikalikan dengan 100%, menghasilkan angka 0,82%. Selanjutnya, pekerjaan tanah berapa bobotnya? Maka 34,861 sekian ini dibagi dengan 149,902 sekian ini dikalikan dengan 100%, menghasilkan angka 23,26%. Nah, setelah menghitung bobot pekerjaan, selanjutnya kita akan membuat yang namanya bar chart atau diagram batang. Secara definisi atau dapat kita katakan bahwa diagram batang atau balok ini merupakan alat penjadwalan paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami. Diagram balok tersusun atas susunan pekerjaan pada arah vertikal dan skala waktu pada kolom arah horizontal. Nah, kolom vertikalnya itu adalah yang tegak ini. Di sini tercantum susunan pekerjaan dan arah horizontalnya yang sebelah sini tersusun atas skala waktu dari minggu ke-1 sampai terakhir. Oke, sekarang setelah kita punya bobot ini yang telah kita hitung, maka selanjutnya kita akan mendistribusikan bobot ini ke dalam diagram sebelah kanan sini sehingga dia akan membentuk yang namanya diagram batang atau bar chart. Caranya adalah, contohnya pekerjaan persiapan. Nah, dia itu dimulai pada hari ke-0 atau awal proyek dimulai. Maka dia dimulai di minggu ke-1. Dan dia memiliki durasi 3 hari. Di sini tuh 3 hari. Nah, caranya adalah yang pertama, bobot pekerjaan dibagi durasi pekerjaan dikali dengan durasi yang ada di kolom sini. Jadi kalau sekarang kita ngomongin pekerjaan persiapan, maka 0,817 dibagi 3 dikali 3. Makanya dia akan menghasilkan angka yang sama, 0,82%. Nah, sekarang contoh selanjutnya, pekerjaan tanah. Di sini dia durasinya adalah 13 hari dan dia dimulai pada hari ketiga. Nah, dia dimulai di sini tuh pada hari ketiga. Sedangkan di minggu ini, dia itu ada batasnya itu 6 hari. Makanya, di minggu pertama ini, pekerjaan tanah hanya dilakukan selama 3 hari. Nah, makanya, yang kotak ini atau kolom ini, kita isinya adalah dengan 23,256% dibagi 13, lalu dikali dengan 3 hari. Durasi yang ada di minggu pertama. Nah, selanjutnya di minggu kedua. Di minggu kedua, pekerjaan tanah dikerjakan full 6 hari. Gitu kan? Nah, maka cara untuk mendistribusikan bobotnya adalah 23,256 dibagi 13 dikali dengan 6 hari. Nah, menghasilkan angka 10,73%. Nah, selanjutnya di minggu ketiga, berarti sisa berapa hari? Tadi di sini 3, terus di sini 6, berarti sisanya berapa? 13 dikurangi 9, 4 hari, sisa
di minggu ketiga. Berarti 23,256% dibagi 13 dikali dengan 4 hari sisa durasi di minggu ketiga menghasilkan angka 7,16%. Nah, apabila bobot pada arah horizontal ini dijumlahkan, maka hasilnya harus sama dengan bobot awal yang telah kita hitung di sini. Oke, itu untuk kontrol. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun diagram batang seperti ini sampai akhir sini, maka yang harus dicari selanjutnya adalah rencana progres mingguan atau bobot mingguannya. Caranya adalah menjumlahkan bobot pada minggu tersebut. Misalkan ini ada minggu pertama, minggu ke-1 gitu ya. Maka rencana progres mingguan pada minggu ke-1 adalah 0,82% ditambah 5,37% ditambah 4,09% menghasilkan 10,27%. Nah, selanjutnya di minggu kedua, rencana progres mingguannya berapa? 10,73% ditambah dengan 8,17%. Jadi menghasilkan 18,90%. Begitu pula ke minggu-minggu selanjutnya. Nih, misalkan minggu keempat, berapa rencana progres mingguannya? Maka 1,36% ditambah 0,33% ditambah 6,30% ditambah 1,08%, maka menghasilkan 9,07%. Nah, kalau di Excel, dia akan menggunakan rumus sum dan kolom yang diblok adalah kolom yang per minggunya. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari yang namanya rencana progres kumulatif atau penjumlahan bobot ini setiap minggunya gitu. Jadi, pada minggu pertama, bobot kumulatifnya adalah 10,27% karena dia minggu pertama. Nah, di minggu kedua, bobot kumulatifnya bertambah menjadi 29,17%. Dari mana? Itu tuh dari bobot kumulatif minggu pertama ditambah dengan rencana bobot mingguan minggu kedua. Jadi 10,27% ditambah 18,90% menghasilkan 29,17%. Begitu pula ke minggu-minggu selanjutnya. Nah, di minggu terakhir itu angkanya harus 100% pas. Gitu. Ini materi tentang diagram batang. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya kurva S. Kurva S di sini secara materi gitu ya, bisa kita baca adalah model penjadwalan yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa bobot penjadwalan pada sumbu Y dengan indeks 0 sampai 100% berdasarkan waktu durasi proyek pada sumbu X sehingga hubungan kedua sumbu tersebut membentuk kurva yang berbentuk menyerupai huruf S. Nah, dari gambar di sini kurva S-nya itu adalah yang ini, garis biru ini. Walaupun kalau dilihat tidak terlalu mirip dengan huruf S gitu ya. Tapi inilah kurva S-nya. Nah, kurva S ini tersusun atas indeks dari si bobotnya yang sebelah kanan ini, arah Y. Dan arah X yaitu adalah durasinya yang sini. Nah, gimana cara kita buat si kurva S-nya? Di Excel itu kita akan pakai yang namanya membuat chart kalau nggak salah. Pokoknya kita akan insert, lalu data yang dijadikan acuannya adalah data rencana progres kumulatif. Gitu. Nanti pada bagian video selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara membuat kurva S menggunakan Microsoft Excel. Oke, akhirnya kita masuk ke dalam Excel. Pada Excel kali ini kita akan membuat yang namanya bobot pekerjaan, bar chart, dan kurva S ya. Nah, hal pertama yang harus teman-teman kerjakan sebetulnya adalah membuat format dari tabelnya ini. Tabel ini disusun atas dua bagian. Yang pertama adalah data awal gitu ya yang kita perlukan. Data awal yang kita perlukan itu sampai sini nih. Nah, ini diambil dari sheet-sheet sebelumnya yang telah dikerjakan. Kayak durasi diambil dari CPM,
lalu early start ini diambil dari CPM juga, lalu biaya ini diambil dari RAB ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya bobot pekerjaan. Nah, caranya gimana? Cara mencari bobot pekerjaan, rumusnya itu adalah dengan membagi biaya pekerjaannya dibagi dengan total biaya proyeknya. Berarti kita masukkan rumus sama dengan biaya pekerjaannya dibagi dengan total biaya proyek. Terus kita kunci total biaya proyeknya biar bisa kita tarik gitu ya, nggak harus masukin rumus satu-satu. Kita enter. Terus kita tarik. Nah, selanjutnya kita cari jumlah dari si bobot pekerjaannya. Oke, kita jumlahkan. Nah, jumlahnya ini harus 100%. Apabila jumlahnya tidak 100% pas, maka ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan lagi terkait perhitungan bobotnya. Seperti itu untuk menghitung bobot pekerjaan. Nah, selanjutnya setelah memiliki bobot pekerjaan, kita akan membuat yang namanya bar chart dari alokasi waktu berdasarkan kalender proyek gitu ya, dan berdasarkan durasi serta mulainya pekerjaan tersebut. Nah, pertama kita harus linkkan dulu jumlah minggunya. Kita linkkan, lalu selanjutnya kita ambil juga jumlah hari kerjanya beserta kumulatifnya, bisa langsung kita tarik ke bawah. Oke, jadi ini akan sama dengan yang sini. Nah, sekarang kita akan distribusikan durasi pekerjaan ini berdasarkan waktu mulainya dan berdasarkan batasan-batasan waktu pada kalender proyek gitu ya. Nih, batasan yang atas ini adalah batasan jumlah hari pada minggu tersebut. Jadi misalkan pada minggu ke-1 jumlah harinya itu maksimal 6 hari satu pekerjaan gitu ya. Nah, pada minggu ketiga satu pekerjaan itu maksimal dikerjakan dalam 5 hari gitu. Oke, lanjut kita coba contohnya nih, pekerjaan persiapan. Nah, pekerjaan persiapan dimulai dari hari ke-0 ya, atau dari awal proyek dengan durasi 3 hari. Maka si pekerjaan persiapan ini dia akan dimulai pada minggu pertama dengan durasi 3 hari. Nah, kita bisa langsung ketik angka 3 di situ. Lalu selanjutnya pekerjaan tanah dimulai pada hari ketiga dengan durasi 10 hari. Nah, hari ketiga ini di minggu keberapa? Kita lihat batasan dari si hari ke berapanya yang bawah ini ya. Hari ketiga itu masih masuk ke minggu pertama karena minggu pertama itu dibatasi sampai hari ke-6. Oke, kita masukin. Berarti pada minggu pertama pekerjaan tanah ini dilakukan selama berapa hari? Nah, caranya kita kurangi 6 dikurangi dengan awal mulainya ini. Berarti kan hasilnya 3. Nah, selanjutnya untuk minggu-minggu selanjutnya kita urutkan jumlah harinya berdasarkan batasan hari yang di atas dan berdasarkan kontrol yang di sini. Nah, kontrol ini adalah penjumlahan dari jumlah hari pada arah horizontal ini nih. Jadi kalau misalkan ini dijumlahkan, jumlah ini harus sama dengan durasi sini. Gitu. Oke, berarti pekerjaan tanah selanjutnya adalah kita masukkan 6 hari. Nah, di sini udah 9 hari. Berarti untuk minggu selanjutnya kita masukin 1 hari. Nah, jadi 10. Oke. Sekarang early start atau pekerjaan fondasi dimulai pada hari ketiga. Gitu. Early startnya hari ketiga dengan durasi 15 hari. Berarti sama, di minggu pertamanya kita masukin 3 hari, lalu kita susun ke sananya 6. Nah, di sini 5, lalu di sini 1. Nah, kenapa di sini 5? Kenapa nggak 6? Karena pada minggu ketiga dia maksimal itu adalah 5 hari kerja untuk satu pekerjaan dikerjakan pada minggu tersebut. Gitu ya. Nah, selanjutnya pembuatan kolom. Pembuatan kolom dimulai pada
hari ke-25 dengan 16 hari durasinya. Oke, hari ke-25 itu ada di minggu ke-5 karena batasan di minggu ke-5 itu sampai hari ke-29. Tuh. Kita masukin 29 kurang 5 berarti berapa? 4 terus 6 terus 6. Nah, berarti berhenti di minggu ke-7 karena di sini udah 16 hari. Tuh, sama. Nah, selanjutnya pembuatan ring bulk dimulai pada hari ke-41 dengan durasi 8 hari. Nah, hari ke-41 itu di mana? Apakah di minggu ke-7 atau di minggu ke-8? Hari ke-41 itu ada di minggu ke-7. Ke-8, mohon maaf, ke-8, minggu ke-8. Karena batasan ini takutnya teman-teman terkecoh. Karena ini 41 makanya dimulainya dari minggu ke-7 gitu ya, takutnya terkecoh. Itu batasan ini itu adalah batasan setelah hari ke gitu. Jadi kayak di sini tuh 40 hari ke-41 tuh udah lewat gitu. Jadi kalau misalkan ini mulainya 41, maka dia dimulainya itu di minggu ke selanjutnya. Seperti itu. Oke, kita masukin dia 6, lalu dia 2 terakhir. Nah, ini yang dinamakan dengan alokasi waktu atau diagram batang alokasi waktu. Nah, setelah selesai kita membuat alokasi waktu ini, selanjutnya kita masuk ke tabel di bawahnya, yaitu alokasi bobot. Nah, ini yang dinamakan bar chart sebenarnya itu gitu ya. Kalau tabel yang di atas itu adalah bahan untuk membuat bar chartnya yang ini. Oke, sekarang kita akan mengalokasikan bobot ini ke dalam bar chart sini. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membagi bobot dengan durasi ini dikalikan dengan jumlah hari pada minggu tersebut. Tuh, berarti rumusnya sama dengan buka kurung bobot ini, lalu kita kunci bobotnya dibagi dengan durasi. Di sini dikunci lagi dikali jumlah hari pada minggu tersebut. Terus enter. Nah, dia 0,817% gitu ya. Jangan lupa teman-teman lihat kontrol di sini. Kontrol ini adalah jumlah secara horizontal bobot-bobot yang akan teman-teman distribusikan. Nah, angka-angka bobot di sini harus sama dengan bobot yang telah kita hitung sebelumnya, ya. Oke, selanjutnya pekerjaan tanah. Berarti sama dengan buka kurung bobot ini dikunci dibagi dengan durasinya, kita kunci lagi, tutup kurung dikali dengan jumlah hari di sini. Nah, setelah itu bisa kita tarik ke sini. Oke, ini jumlahnya masih sama. Selanjutnya pekerjaan pondasi batu kali juga sama. Buka kurung ini dikunci dibagi dengan durasinya, tutup kurung, mohon maaf ini belum dikunci, ini kunci dulu, dikali dengan jumlah durasinya. Mohon maaf belum ada kalinya ini, mohon maaf. Dikali dengan jumlah hari sini. Lalu bisa ditarik. Oke, setelah terisi semua ini bar chartnya, hal selanjutnya yang harus teman-teman isi adalah rencana progres mingguan dan rencana progres kumulatif. Rencana progres mingguan adalah jumlah bobot pada minggu yang bersangkutan gitu ya. Misalkan pada minggu pertama jumlah bobotnya berapa, lalu pada minggu kelima jumlah bobotnya berapa pada minggu kelima. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tentang progres mingguan. Lalu selanjutnya rencana progres kumulatif. Rencana progres kumulatif adalah pertambahan bobot dari minggu ke minggu. Jadi misalkan nanti sampai minggu ke-4 berapa bobot yang telah dikerjakan gitu. Nah, itu nanti dijawabnya menggunakan rencana progres kumulatif. Nah, untuk menghitungnya kita bisa langsung masukkan rumus. Yang pertama, rencana progres mingguan itu sama dengan sum, terus kita select range-nya itu dari pekerjaan persiapan sampai ring bulk, terus kita enter. Di situ bisa langsung kita tarik sampai akhir.
gitu ya. Nah, selanjutnya rencana progres kumulatif. Di minggu pertama rencana progres kumulatifnya itu adalah sama dengan rencana progres mingguannya. Nah, di minggu selanjutnya adalah rumusnya itu adalah rencana progres kumulatif pada minggu sebelumnya ditambah dengan rencana progres mingguan pada minggu yang bersangkutan gitu. Terus bisa di enter. Nah, setelah itu bisa kita tarik sampai akhir. Nah, di akhir ini angka yang keluar harus 100%. Kalau misalkan tidak 100%, berarti ada perhitungan misalkan dari distribusinya atau misalkan dari rencana progres mingguannya yang teman-teman masih keliru gitu. Oke, ini untuk membuat yang namanya diagram batang atau bar chart. Oke, setelah kita membuat bar chart, hal selanjutnya akan kita buat atau hal terakhir gitu ya yang akan menutup materi kita itu adalah membuat kurva S. Nah, membuat kurva S dalam Excel itu sebetulnya sangat mudah gitu ya. Kita bisa langsung klik insert, lalu kita klik lagi insert line or area chart, lalu kita pilih stack line with markers. Oke, setelah muncul kayak gini, kita klik kanan areanya, lalu format chart area, kita pilih select data dulu, lalu kita add. Nah, series name-nya itu bisa dikosongin aja. Selanjutnya kita pilih series value, kita isi. Series value-nya itu sama dengan kita linkkan kepada rencana progres kumulatif. Bisa kita langsung select sini. Nah, setelah itu kita oke. Nah, inilah kurva S-nya sebetulnya. Nah, selanjutnya kurva S ini harus kita edit. Caranya gimana? Caranya pertama kita hapus chart title-nya. Ya, kita hapus. Lalu garis ini kita hapus. Kita hapus sebelah kiri juga. Lalu yang ini kita hapus juga. Oke, jadi dia polos. Nah, setelah itu kita edit lagi. Dengan klik kanan, lalu format chart area, lalu kita pilih fill ini, bagian fill jadi no fill. Nah, setelah itu jadilah kurva S. Setelah jadi ini kita harus sesuaikan penempatannya. Nih, dia kan di sini. Cara menyesuaikan penempatannya, kita besar kecilkan si kurva S-nya. Gitu. Dari dia dimulai pada hari ke-0 gitu ya, pada awal proyek, sampai nanti dia 100% si bobotnya. Jadi kita harus sejajarkan ininya ke 100%. Nah, ininya kita sejajarkan ke pojok situ. Oke. Nah, setelah ini selesai deh membuat kurva S. Dan selesai juga materi kita dalam penjadwalan proyek konstruksi. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu proses belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!